Dimulai pada tahun 1966 di negara China, tepatnya di provinsi Anhui pada tanggal 8 April, lahirlah seorang bernama Wang Chuanfu. Saat dia lahir, negara China sedang dalam kondisi yang tidak baik, sangat miskin dan sulit. Wang pun terlahir dari keluarga yang sangat kekurangan. Dia harus hidup dengan 7 saudara dan saudarinya. Dan di saat itu mereka harus bertahan hidup dalam segala kekurangannya. Meskipun dalam kemiskinan dan ayahnya merupakan hanya seorang tukang kayu biasa, tapi orang tua Wang selalu mengajarkan anak-anaknya menjadi manusia yang jujur, dapat dipercaya, serta bisa bekerja keras. Namun waktu Wang bersama ayahnya tidaklah lama, karena ketika Wang berumur 13 tahun, ayahnya meninggal akibat sakit liver yang dideritanya. Dan dengan demikian, ibunya otomatis harus mengambil peran ayahnya menjadi tulang punggung keluarga, dan dia bekerja sebagai petani. Namun ini pun tidak berlangsung lama, karena ketika bekerja di ladang, ibunya terkena serangan jantung dan harus meninggalkan keluarga. Di saat itu, keluarga ini berantakan. Tetapi untungnya kakak laki-laki terbesar mengambil peran orang tua dan bertanggung jawab serta menjadi pilar keluarga dan membiayai semua, termasuk adik-adiknya dan Wang. Kakaknya melihat bahwa Wang anak yang pintar dan menyadari bahwa sekolah itu penting baginya, maka dia memaksakan untuk Wang menyelesaikan sekolahnya. Bahkan kakaknya harus menjual perhiasan dan mas kawinnya untuk bisa membeli buku pelajaran Wang dan membiayai pendidikan Wang. Tapi semuanya membuahkan hasil, karena Wang berhasil lulus SMA dengan nilai yang terbaik dan bisa mendapatkan beasiswa sehingga bisa kuliah di Central South University di kota Changsha di bidang yang sangat sulit dan tidak umum, yaitu metalurgi fisika. Dan dia berhasil lulus pada tahun 1987. Bahkan kakak Wang beserta istrinya ini, selain mendukung, mereka pun sampai ikut pindah dari Anhui ke Changsha. Tetapi Wang setelah lulus kuliah, dia berniat mencari pekerjaan supaya bisa membantu beban keluarga. Namun hal ini tidak diperbolehkan oleh kakaknya. Bahkan kakaknya memaksa dia untuk melanjutkan pendidikannya ke langkah yang lebih tinggi lagi. Akhirnya Wang pun menyetujuinya dan melanjutkan pendidikannya. Sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan gelar master dalam bidang sains di tahun 1990 dari Beijing Non-Ferrous Metal Research Institute. Dan bahkan berkat prestasinya yang gemilang, meskipun dia telah lulus, university ini tetap melibatkan Wang dan mengundang dia untuk selalu berpartisipasi dalam penelitian baterai isi ulang serta teknologi baterai lainnya. Dan nantinya penelitian ini akan menjadi sangat krusial dan sangat terpakai dalam karirnya Wang di masa depan. Pada tahun 1993, Beijing Non-Ferrous Metal General Research Institute mendirikan perusahaan baterai di Shenzhen. Dan di saat itu, Wang lah yang dijadikan dan diangkat sebagai manajer. Dari sinilah dia memperoleh pengalaman dalam bisnis dan manufaktur baterai serta industri baterai. Di sini dia melihat peluang yang sangat besar di bidang telepon selular, yang akhirnya membuat dia mengundurkan diri dan berani mulai mendirikan perusahaannya sendiri. Pada tahun 1995, saat ia berusia 29 tahun, ia membangun perusahaan baterai isi ulang dengan nama BYD Company, singkatan dari Build Your Dream. Jadi BYD adalah Build Your Dream. Dengan modal pinjaman awal dari sepupunya sebesar 250.000 yuan, yang kurang lebih sekitar 577 juta rupiah. Dimulai dengan pabrik yang luasnya hanya 2.000 meter persegi dan hanya mempekerjakan 20 karyawan. Tetapi dengan kegigihan dan kepintarannya, Wang membuat perusahaannya terus berkembang.
Sampai di tahun 1998, BYD mulai membangun cabang di Belanda dan ini merupakan cabang pertamanya. Lalu, pada tahun 2000, BYD menjadi supplier baterai telepon selular ternama seperti Motorola dan juga Nokia. Dan harus diingat, kedua brand ini saat itu dan di zaman itu adalah brand yang sangat besar. Tak lama dari menjadi supplier baterai selular pada tahun 2003, ia mengakuisisi sebuah perusahaan pabrik mobil kecil. Meskipun saat itu banyak sekali yang meragukan keputusannya. Tetapi Wang memiliki visi tentang masa depan yang tidak dimiliki orang lain di sekitarnya saat itu. Dan visinya adalah dia meyakini bahwa di masa depan, alat transportasi akan banyak menggunakan teknologi listrik. Dan juga mengetahui bahwa pasokan minyak bumi dunia akan semakin menipis. Sehingga dari membuat baterai isi ulang untuk telepon selular, sekarang perusahaan dia pun membuat baterai untuk produk perusahaannya sendiri, yaitu mobil. Dan ini menjadi sangat menguntungkan, khususnya untuk melawan kompetitor-kompetitor lain. Karena dia bukan hanya buat mobil, tapi pemasok baterainya pun oleh perusahaannya sendiri, sehingga bisa menekan biaya dan menjadi sangat efisien. Pada tahun 2008, disinilah mulai perusahaannya dilirik oleh perusahaan internasional. Saat itu seorang investor ulung bernama Warren Buffett, melalui perusahaannya yang bernama Berkshire, menginvestasikan $230 juta atau sekitar 3,8 triliun. Dan ini adalah investasi yang besar saat itu. Dan di awal investasi, Warren Buffett dan perusahaannya ditertawakan oleh Elon Musk dari Tesla. Bahkan Elon Musk mengatakan mengapa mereka tidak investasi di Tesla. Tapi pada akhirnya waktu membuktikan perhitungan Berkshire untuk investasi di BYD tidaklah salah. 15 tahun kemudian, yaitu pada kuartal 4 tahun 2023, BYD menjadi sangat besar dan penjualannya bahkan melampaui Tesla. Bahkan bisa disebut membunuh Tesla. Menjadi perusahaan kendaraan listrik terbesar di dunia. Dan sekarang BYD sudah mempekerjakan 900.000 orang dan beroperasi lebih dari 400 kota di 70 negara. Dari 400 akan menjadi 401 kota. Karena sekarang BYD sedang memiliki rencana untuk membangun pabrik barunya di Subang, Jawa Barat, Indonesia. Kiranya kalau tidak ada kendala dan adanya dukungan dari pemerintah, maka ini akan sangat baik bagi Indonesia dan akan menyerap tenaga kerja serta menjadi bagian dari kemajuan kendaraan listrik dunia. Bahkan partner dari Warren Buffett yang adalah wakil ketua Berkshire yang bernama Charlie Munger bahkan memuji Wang dengan berkata bahwa Wang adalah sosok yang giat bekerja dan jenius. Tapi meskipun dapat pujian dari banyak orang dan petinggi-petinggi perusahaan internasional, beserta kesuksesan dan harta yang berlimpah, dia tetap memilih untuk hidup sederhana dan selalu mengingat pesan orang tuanya. Dan dia pun selalu membalas kebaikan keluarga dan kakaknya. Sekarang mereka hidup bersama-sama sebagai keluarga di Shenzhen dan diestimasikan memiliki kekayaan sejumlah 25,9 miliar dolar US, itu sekitar 436 triliun. Kiranya cerita singkat dari mimpi seorang yatim piatu, pendiri BYD yang sangat miskin dan berhasil menjadikan mimpi tersebut menjadi kenyataan, dapat memberi inspirasi bagi kita semua dan tidak menjadi putus asa dan bisa menjadi berkat serta menabur kebaikan dalam kehidupan ini. See you in the next story.